ketiga ingin mempersembahkan pembudidayaan ikan. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Beda. Saya Putri Nila Suburan. Saya Simiyanti. Saya Muhammad Irsyad. Saya Sulisti Ekayansyah. Saya Ivan Hafiz. Kami dari 11 IPS 3. Mempersembahkan pembudidayaan ikan lele. Nani? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irsyad dan teman-teman dari kelompok 3 pelajaran PKWU ingin mewawancarai Bapak Febri Setiawan kepada pemilik ikan lele di mana, Pak? di Jakarta Barat di Kebun Jeruk. Oke, Pak, kita mulai dari pertanyaan pertama ya, Pak. Mm-mm. Gimana sih, Pak, untuk ngasih pakan dalam sehari itu berapa kali, Pak? Ya untuk bibit itu sehari itu dikasih makan 2 kali, pagi dan sore. Jadi pagi itu sekitar jam 7, sore itu sekitar jam segini ya, nunggu matahari teduh baru kita kasih makan. Oh, Jadi jadi itu. 2 kali dalam 2 sehari. kali dalam sehari. Oke, untuk pertanyaan keduanya, pakan apa sih, Pak, yang diberikan ke ikan-ikan di sini, gitu, Pak? Ya, ini ada jenis pakan ya. Ini namanya pakan 781 in 1. Dia proteinnya harus tinggi seperti itu. Jadi kalau pakannya seperti ini, ikan jadi cepet gede. Jadi pakan itu ada banyak, ada yang proteinnya 17%, ada yang 27%, ini yang 33% yang paling tinggi. Jadi semakin tinggi protein, ikan juga semakin cepat besar. Jadi bisa dibilang yang buat yang terbaik di sini ya, Pak? Ya, jadi kita Oke. kasih pakan yang terbaik. Oke, untuk selanjutnya, kalau ikan kan manusia itu kan ada kayak kalau musim sakit, kalau Ya, misalkan betul. lagi punya pancaroba gitu ya. Ya, betul. Nah, kalau ikan ini ada gak sih, Pak, kayak musim lagi sakit nih? Ya sama, apalagi terutama di musim hujan. Jadi kalau di musim hujan itu biasanya problemnya itu air menjadi asam kayak gitu. Terus ikan jadi agak lemes kayak gitu. Ini kemarin kejadian juga sama Nila. Jadi ada beberapa ekor yang mati seperti itu. Terus kalau musim hujan rentan karena kan hujan di Jakarta itu kan sudah mengandung polusi. Nah, hujan yang turun itu mengakibatkan air kolam asam. Seperti itu. Atau ketika hujannya terus-menerus, suhu dasar kolam itu turun drastis. Jadi air itu menjadi dingin. Jadi drastis tuh dia, turunnya langsung drastis. Nah, perubahan suhu kolam yang drastis itu membuat ikan juga sakit. Oh, Kayak jadi gitu. Oh iya. Oke, siap. Oke Pak, bagaimana sih cara mengatasi musim penyakit pada ikan? Oke, ini kan mau masuk musim hujan ya. Jadi kemarin itu pas hujan beberapa hari itu ikan sempat kolaps, sempat sakit. Nah, gimana caranya ketika musim hujan ini datang gitu dan ikan tetap sehat? Yang pertama, ketika setelah hujan ikan puasa, nggak boleh dikasih makan. Jadi karena air itu masih asam, ikan masih proses adaptasi, kita jangan kasih makan ikan. Ikan puasa selama 6 jam. Seperti itu. Terus kalau habis hujan kita tebar garam. Biasanya sih kalau kita pakai garam-garam dapur. Kalau teman-teman pembudidaya lain ada yang menggunakan garam krosok khusus buat ikan. Seperti itu. Nah, untuk menjaga ikan itu tetap sehat, saya pakai vitamin nih. Ya, ini sebenarnya vitamin buat anak ayam, tapi saya pakai buat ikan. Oh bisa. Kayak gitu. Terus obatnya ini namanya tetraklor. Ya, ini kalau obat ikannya udah mulai lemes, ikannya udah mulai sakit, ini kasih kita tetraklor. Ini sebenarnya Ditaburin aja. ya, ini semuanya dicampur ke pakan. Obat-obatan ini dicampur ke pakan, pakannya dimakan ikan, ikannya insya Allah sembuh. Kayak gitu. Oke Pak, perlengkapan apa saja yang dibutuhin buat ikan-ikan? Oke, kalau ikan bawal, airnya itu harus bergerak ya, ada sirkulasi air. Jadi kita ada mesin pompa, ada pipa, lalu ada chamber. Nah, chamber itu isinya adalah media filter supaya air ini tersaring sehingga airnya selalu bersih seperti itu. Mungkin teman-teman di sini nggak nyium ya bau-bau amis, bau-bau nggak enak karena memang airnya itu selalu terfilter, airnya selalu bersih. Jadi kita nih jarang ganti air nih.
ini udah beberapa kali turun bibit ya airnya ini aja. Kayak gitu. Alhamdulillah aman. Jadi di dalam media filter itu ada areng, ada batu koral, ada apa filter buat fiber tuh ya yang busa. Nah, terus ada apa? Kita tekan sama tutupnya itu, tutup chamber itu. Jadilah begitu medianya. Namanya chamber. Biasanya kan kita kayak buat orang awam melihara ikan cepet mati ya. Nah, bagaimana ini supaya ikannya sehat mulu gitu? Oke, jadi biar nggak cepet mati. Jadi kalau ikan itu beda karakteristik. Kalau bawal itu bawal, nila, ikan emas itu bisa dibudidayakan di kolam, baik kolam terpal, kolam beton maupun kolam tanah, empang dengan sirkulasi air yang baik. Jadi airnya itu terus bergerak. Seperti itu. Nah, kalau ikan lele, ikan patin itu dia air diem aja dia bisa hidup. Airnya statis aja dia bisa hidup. Jadi setiap ikan itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sekarang kalau mau budidaya ikan bawal, kuncinya ya air itu harus bergerak. Seperti itu, dan harus di kolam karena pernah ada orang berpikiran mereka mau budidaya ikan bawal tapi di ember. Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Karena ember itu penampang udaranya vertikal, sempit, terus begitu aja gitu, nggak dikasih filter, nggak dikasih aerator, ya kan besoknya mati. Kayak gitu. Jadi memang kalau kita punya lahan sempit, bawal ini sebenarnya agak kurang. Yang cocok itu lele karena lele itu bisa di budik damber. Seperti itu. Oke Pak, bagaimana proses pembenihan ikan bawal? Kalau benih kita nggak, itu namanya proses breeding. Ya, proses breeding kebetulan kita nggak melakukan itu. Jadi yang datang ke sini itu bibit ukuran korek gas. Nah, dari bibit ukuran korek gas itu kita besarkan untuk menjadi ukuran konsumsi. Nah, jadi ikan itu ada beberapa segmen. Jadi ada segmen pembibitan, dia membreeding, dia mengawinkan induk, dia menjual bibit. Lalu ada segmen pembesaran. Nah, yang saya lakukan di sini segmen pembesaran. Jadi saya membeli bibit, memelihara bibit, membudidayakan bibit untuk dijadikan bawal konsumsi. Seperti itu. Bagaimana cara merawat ikan bawal agar tetap sehat? Ya, yang penting makan. Ya, yang penting makannya cukup. Lalu bawal itu kan ikan rakus ya. Dia cepat besar tuh, bawal itu cepat besar. Nah, jadi makannya itu benar-benar kita harus terjamin. Yang kedua, aerasi ya, pergerakan air, sirkulasi itu harus kenceng. Karena kalau misalnya dia lemah, bawalnya lemes. Ya, sekitar 3 hari yang lalu itu bawalnya pada naik ke atas tuh. Karena di bawah itu kekurangan oksigen. Penyebabnya apa? Karena sirkulasinya lemah. Jadi pipanya itu waktu itu kotor. Nah, pipa ini kotor kan dia numbuh lumut tuh. Nah, kita bersihin pakai sikat khusus buat pipa. Nah, dengan begitu kita cek mesin filternya juga ada sumbatan, kita bersihkan. Jadi yang namanya bawal perawatannya benar-benar harus rutin. Jadi yang perhatikan itu sirkulasinya yang deras kayak gitu. Oke. Biasanya untuk memanen ikan bawal tersebut butuh berapa lama? Ya, kalau dari ukuran korek gas itu sekitar 5 bulan di kolam saya seperti ini ya, karena kan kolamnya kan nggak begitu luas. Jadi sekilo isi 5-6 ekor permintaan pasar itu. Untuk pertanyaan yang ke-11, bagaimana cara pengemasan ikan bawal itu sendiri? Ya, jadi ketika bawal itu mau dipanen, bawal itu harus puasa dulu. Jadi semua ikan itu kalau mau dipanen, mau dibawa ke pasar, ke agen, ke konsumen, itu harus puasa dulu. Lalu kita siapkan plastik, nanti bisa divideokan plastiknya. Kita packing pakai oksigen. Itu paling tidak satu kantong itu sekitar isi 3 kilo. Ya, isi sekitar 15-20 ekor lah. 3-4 kilo. Nah, ya udah kita bawa ke pasar, nanti di pasar ditimbang. Ya udah, hasilnya kita bawa pulang. Artinya uangnya kita bawa pulang seperti itu. Jadi di packing menggunakan oksigen. Berapa lama Bapak atau Ibu memulai bisnis budidaya ikan ini? Oke. Jadi bisnis ini tadinya dibuka sekitar tahun 2016. Waktu itu kolam saya ini ada 7 kolam. Ini tadinya isinya lele semua. Jadi saya dulu pelihara itu lele dari kecil ke gedein, seperti itu.
kita jual ke pasar. Nah, pas Covid tahun 2020 itu permintaan ikan makin tinggi. Yang diminta ternyata nggak lele aja. Jadi ada ikan-ikan lain. Nah, makanya sekarang variasi nih di kolam saya. Lele itu hanya 2 kolam itu. Terus bawal 2 kolam, nila 2 kolam, yang paling pojok itu patin. Seperti itu. Jadi sejak Covid sampai sekarang ya belum berubah lagi, karena memang namanya di Jakarta itu pasti permintaan ikan itu ada aja. Jadi saya stok hampir semua jenis ikan ya yang diminta sama konsumen. Berapa modal awal yang Bapak keluarkan untuk memilih bibit ikan bawal tersebut? Oke, kalau bibit bawal sih nggak begitu mahal ya. Ini ada waktu itu sekitar ada 400 ekor, masing-masing 200 ekor itu. 400 ekor itu, 1 ekor itu bibit harganya Rp500. Jadi 500 kali Rp400 sekitar 200.000 untuk pembelian bibit. Sedangkan pakannya itu kurang lebih ya butuh 100 kilo lah. 100 kilo, kalau 1 kilonya 15.000 kan berarti sekitar 1.500.000 untuk pakan. Kalau obat-obatan taruhlah ya 200.000. Jadi modalnya ya bisa dihitung sendiri, kurang lebih ya 2 juta lah. 2 juta untuk budidaya bawal itu aja. Seperti itu. Selama Bapak melakukan budidaya ikan bawal, pernahkah mengalami hambatan yang menyusahkan Bapak? Ya pernah mati, ya paling kalau pembudidaya itu kan mati ya, ikan itu mati. Pernah, pasti ya, kita udah kenyang ya. Udah paham banget hal-hal seperti itu. Jadi ikan itu mati massal karena tahu-tahu filternya mati, kita nggak tahu kan. Malam filternya mati, tahu-tahu besok siang udah pada ngambang ikannya. Atau mati lampu lama. Nah, itu juga kita resiko tuh. Seperti itu. Kalau dari segi penjualan sih alhamdulillah nggak pernah ada hambatan ya. Paling dari proses pemeliharaan aja problem-problem itu. Makanya harus sering-sering dicek masalah filter, masalah mesin ya. Itu harus sering-sering dicek. Pertanyaan terakhir, Ya. kenapa Bapak memilih ikan bawal untuk dibudidayakan? Ya, pada intinya semua jenis ikan itu pasti ada pasarnya ya. Tapi di Jakarta itu yang paling luas segmen pasar itu lele. Tapi di bawal ini memang ada aja yang minta gitu, walaupun tidak sebesar lele. Ya misalnya buat nasi padang, kan kalian mungkin pernah ngeliat nasi padang tuh ada bawalnya kurang lebih setelapak tangan. Nah itu yang diproduksi sama kita seperti itu. Jadi harga bawal dibandingkan dengan harga lele memang lebih bagus dari bawal, lebih bagus bawal. Kalau lele itu emang agak murah, tapi segmennya luas. Jadi intinya yang saya budidayakan di sini itu yang diminta sama pasar. Jadi pasarnya itu ada di Jakarta, kita juga budidaya di Jakarta. Kita budidaya di tempat pasarnya itu. Jadi kita nggak usah susah-susah untuk mendistribusikan barangnya. Seperti itu. Jadi nggak jauh-jauh. Pasar kan sini ada deket pasar Kebayoran Lama. Iya betul. Kita kontak orang sono, bang kita punya bawal nih, berapa banyak, kira-kira ada 100 ekor, mau dia pasti nerima. Jadi kita nggak sulit untuk memasarkan, itu aja sih. Baik, terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih banyak ya Pak untuk kesempatan waktunya dalam wawancara kali ini. Semoga ilmu yang dapat Bapak sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah datang ke sini. Maaf tempatnya begini dan saya minta maaf juga kalau kurang-kurang ya dari penyambutan, nggak bisa ngasih apa-apa. Mudah-mudahan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk tugasnya dan siswa-siswi MAN 16 pada umumnya. Salam buat Bapak Ibu gurunya ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.